Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul ramadan syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Yang saya hormati para guru kami di sini, para sesepuh, jamaah sekalian, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Tadinya saya tampil udah begitu pede nih, tapi begitu lihat KFN di Anwar, jadi ciut lagi nih nyalinya nih. Jadi karena ini sharing ya, bisa jadi apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang pas, nanti mohon bisa dikoreksi ya. Ketika Pak Baihaqi menghubungi saya untuk mengisi atau sharing berbagi pada kultur pagi hari ini, lalu kemudian saya lihat jadwal yang kosong, itu langsung saya tangkap. Saya bersyukur bisa punya kesempatan untuk berbagi di awal-awal bulan Ramadan, karena menurut saya ini sebuah keberuntungan tersendiri. Jadi kalau ada yang saya sampaikan ini bermanfaat sebagai bekal dari jamaah sekalian dan untuk saya, insya Allah ketika itu dilaksanakan, diimplementasikan, maka insya Allah saya menjadi punya bagian pahala atau kebaikan dari apa yang jamaah lakukan. Kemudian kedua, berarti saya punya kesempatan untuk menasihati diri saya dan keluarga saya sejak dini ya. Jadi mohon ini di sharing ini atau berbagi, sesi berbagi ini adalah dilihat bahwa ini adalah saya sedang menasihati diri saya dan keluarga saya. Kalau ada yang bermanfaat, mudah-mudahan jamaah berkenan atau mau juga ikut melaksanakannya. Jamaah sekalian, saya ingin membacakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Ya. Ketika datang Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, aftarasu alaikum siyama, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan.
Hadis riwayat Ahmad. Nah, saya coba membahas satu persatu dari bagian hadis ini. Jadi qad ja'akum Ramadan, ya, telah datang kepada kalian Ramadan, Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak. Mubarak itu artinya penuh keberkahan, bertambah keberkahan. Ziyadatul khair, jadi bertambah terus kebaikan. Ya. Setiap hari di bulan Ramadan itu saumnya bertambah kebaikan, pahalanya juga meningkat, qiyamnya juga pahalanya meningkat, memberi iftarnya juga pahalanya meningkat. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ziyadatul khair, jadi terus meningkat pahala-pahala yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud, atau kalau Rasulullah yang mengabarkan ini bahwa ini bulan penuh keberkahan, maka sebenarnya dari sini saja kita bisa termotivasi untuk melakukan semaksimal mungkin segala daya dan upaya kita untuk betul-betul menjalani hari-hari Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Tidak kita lalui dengan as business usual, jadi sebagai urusan yang biasa-biasa aja Ramadan ini. Tidak kita menyikapi tidak demikian, tapi kita betul-betul bersungguh-sungguh, tilawahnya ditambah, kemudian sholatnya ditambah. Nah, jadi itu apa yang menjadi keraguan bagi kita sehingga kita tidak mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, padahal Rasulullah sudah mengabarkan hal ini kepada kita. Nah, kemudian tufattahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Pintu surga yang begitu banyak itu semuanya dibuka. Saya ingat guru kita Ustaz Effendi Anwar pernah bilang, salah satu pintu yang bisa kita masuki itu adalah diantaranya pintu Ar-Rayyan, pintu bagi orang yang berpuasa. Tentu masih banyak pintu lain, pintu sedekah, pintu jihad, pintu qiyamul lail, pintu menolong fakir miskin, dan masih banyak pintu-pintu lain. Dan semua itu di bulan Ramadan itu dibuka. Semua itu dibuka. Ya. Nah, konon di dalam kisah para salafus saleh itu disebutkan ada percakapan antara para penghuni surga. Jadi masing-masing mereka bertanya, apa yang membuat kamu masuk surga? Jadi ini ceritanya percakapan para pemenang. Kira-kira kalau sedang ada kompetisi, ada juara 1, 2, 3, lalu kemudian mereka siap-siap menerima medali, di antara mereka ngobrol itu, kamu gimana sih rahasianya bisa menang seperti ini gitu. Kira-kira pertanyaannya begitu. Atau ada di antara para pelajar atau mahasiswa yang, lo gimana sih caranya kok bisa IPK-nya sekian gitu, 4 cum laude, luar biasa, selesai tepat waktu lagi. Nah, kira-kira ini percakapannya para pemenang. Ya. Hampir semua mengatakan bahwa penyebab mereka masuk surga itu karena Ramadan. Artinya bulan Ramadan peluang masuk surga itu sangat besar karena semua pintunya dibuka. Ya. Dari Ar-Rayyan kita berpuasanya, dari tilawahnya, dari qiyamul lailnya, dari infak sedekahnya, dari semua kebaikan, memberi iftar kepada orang yang sedang saum, itu semua bisa cukup bagi Allah untuk menjadikan alasan sehingga Allah memilih kita untuk masuk surga. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan yang pintu surganya dibuka seperti ini, kita tidak dapat tiket dari semua pintu yang disediakan oleh Allah, bagaimana kita mau dapat tiket ini dari bulan-bulan lain selain Ramadan? Ya, insya Allah bisa, ya. Tetapi
daya juangnya itu mungkin butuh tenaga yang lebih besar, butuh pengorbanan yang lebih besar untuk mendapatkan satu tiket itu dibandingkan kita dapatkannya di bulan Ramadan. Saya yakin di sini kita semua punya cita-cita untuk bisa masuk ke surga. Karena itulah yang kita mintakan kepada Allah di setiap desahan nafas kita, di setiap gerak bibir kita, untuk senantiasa kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu maksudnya apa? Ya surga. Cuma dua tempatnya. Ya. Kalau nggak neraka ya surga. Nah, jangan kita ini hanya berucap saja, tetapi kita tidak mengimplementasikan dalam perbuatan kita. Ya. Kalau mau pakai cara normal itu masuk surga, perjuangannya sangat berat, jamaah sekalian. Jadi itulah pemurahan Allah kepada kita. Ya. Allah siapkan satu waktu ya di mana kita bisa mendapatkan itu dengan begitu mudahnya. Baik, mohon maaf nih ya. Dari jamaah yang hadir di sini pada pagi hari ini, ya, ada nggak yang sudah punya garansi bisa masuk surga ketika nanti di akhir hayatnya? Saya yakin nggak ada. Ya, saya yakin tidak ada. Ya, garansi dia masuk surga. Nah, hal ini dicerminkan atau dituturkan oleh seorang yang begitu bagus ibadahnya. Ya, tentu syairnya kita ingat bersama. Ya. Ilahi lasturil firdausi a'la wala aqwa alam naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa'innaka ghafirul jambil azim. Syair ini luar biasa ya, sebuah penghambaan yang luar biasa. Kalau kita baca ya terjemahan dari syair tadi, wahai Tuhanku, aku tak layak ke surgamu, namun tak juga aku sanggup ke nerakamu. Ya. Ampunkan dosaku, terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa yang besar. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa kesempatan untuk masuk ke surga itu nampaknya bagi kita ya yang mungkin ibadahnya tidak terlalu optimal ya, bisa melaksanakan satu sunnah tetapi sunnah yang lain lepas umpamanya. Katakan yang sering saya pribadi alami umpamanya begini, ketika sedang saum di hari-hari biasa, lalu ada azan maghrib, kita buka iftar di rumah. Nah, dapatkan satu pahala sunnah berpuasa, tapi pahala sunnah yang lainnya, sholat maghrib berjamaahnya itu minimal ketinggalan karena kita berbuka dulu. Itulah kelemahan kita ya sebagai hamba Allah. Tilawah kita mungkin bagus, tapi qiyamul lail kita mungkin juga kedodoran dan seterusnya. Banyak kesempatan masuk surga di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan satu tiket. Nah, alhamdulillah kalau tahun lalu Allah uji kita dengan pandemi, kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah kita. Pandeminya sudah dicabut,
tidak ada alasan lagi tidak sholat berjamaah, tidak ada alasan lagi untuk tidak tarawih di masjid, tidak ada alasan lagi nanti ya tidak itikaf. Baik, selanjutnya Allah memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang ketika Allah buka kesempatan seperti ini tetapi tidak tergerak hatinya untuk berusaha mendapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma daraka bi rabbikal karim. Ya. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu ya terhadap Tuhanmu? Jadi apa sih yang sudah melalaikan kamu itu sehingga kamu tidak peduli atas kemahamuliaan, pemurahan Allah kepada kita? Nah, mudah-mudahan di bulan yang baik ini, dimulai dari pagi hari yang baik ini, puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi semakin berisi ya. Tidak hanya sekedar menjadi sebuah ritual keagamaan saja, tapi menjadi punya ruh di dalam ibadah kita. Berikutnya, wa tukhlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka itu ditutup dan dikunci. Mungkin saat ini kita sedang berada di pinggir jurang neraka ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Apakah kita sadar atau tidak sadar, saat ini kita sedang berada di jurang api neraka ya. Yang bisa jadi sebabnya itu mungkin kita adalah orang-orang yang selama ini masih terus berinteraksi dengan riba ya. Padahal itu sudah Allah haramkan, tapi kita masih terus berinteraksi. Bisa jadi kita saat ini bergelimang dengan dosa-dosa zina ya. Bisa jadi kita saat ini sedang melakukan ya, pada saat kita saum Ramadan hari ini kita masih berbuat zalim terhadap orang-orang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu, jangan merasa diri kita itu orang yang mulia, terbebas dari dosa. Nauzubillahi min dzalik. Bisa jadi kita posisinya sekarang berada di jurang neraka ya. Bahkan mungkin ada orang-orang itu dia sudah mendapat label ahli nar, ahli neraka. Bisa jadi kita saat ini berada dalam posisi itu. Nah, di bulan Ramadan ini Allah ingin menyelamatkan kita dari jurang api neraka itu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, kalau tadi di surga itu ada dialog antara para penghuni surga yang bertanya-tanya, kamu kenapa sih kok bisa masuk surga? Nah, orang-orang yang saat itu berada di jurang neraka juga saling bertanya ya. Pertanyaannya, amalan apa yang sudah kamu lakukan sehingga tidak jadi masuk neraka ya. Jadi mereka ya, sebagian besar jawabannya adalah yang menyelamatkan kami dari api neraka adalah Ramadan ya. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya waktu walu fihi syayatin, dan setan-setannya diikat ya pada bulan Ramadan ini. Setan diikat itu adalah ada memaknai betul-betul setannya diikat. Dia tidak floating di dalam melaksanakan tugas menggoda manusia, menjerumuskan ke neraka, tetapi ya setannya diikat. Enggak, godaannya tuh sedikit lah di bulan Ramadan ini. Semua situasinya menjadi kondusif untuk kita ibadah ya. Dan di bagian akhir di dalam hadis ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr ya. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan ya. Jadi kita tahu bahwa jadi itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau coba kita hitung-hitung ya, kita hitung-hitung, ambil kalkulator gitu, 1000 bulan dibagi 12 kan, mau cari tahunnya nih berapa nih? 1000 dibagi 12 itu 83,3 tahun ya. Usia kita barangkali
hampir tidak ada yang bisa mencapai usia 83 tahun. Nah, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang usianya itu 83 tahun. Infak 1.000 rupiah ketika di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama aja dengan kita infak 83 tahun. Begitu juga dengan qiyamul lail kita, saum kita dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dalam kondisi ini ya, kita tidak mendapatkan apa-apa, di dalam hadis ini disebutkan bahwa siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Jadi loss, rugi dia, hilang kesempatannya. Nah, berdasarkan isyarat Nabi ini, maka kita semua bisa mengetahui bahwa ada yang harus kita perjuangkan bersama di dalam bulan Ramadan ini. Ya, di antaranya adalah mendapatkan keberkahan di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Hadirin sekalian, ya, perjuangan itu tentu perlu juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau kita bisa maksimal, maka mengapa kita tidak ambil kesempatan itu secara maksimal? Maksudnya gini, untuk iktikaf, ya, untuk iktikaf 10 malam terakhir itu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berada di bulan Ramadan. Waktunya kan sudah jelas tuh, kapan gitu ya. Nah, bagi yang masih bekerja, sudah saatnya lah. Kalau dari sejak awal kita sudah memproses cuti kita, ya, memproses cuti kita. Karena apa? Kita ingin di hari itu kita betul-betul fokus mengurus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang barangkali di hari-hari lain kita sholat aja, udah azan di kantor atau udah azan di masjid rumah, kita masih asik dengan pekerjaan kita gitu. Kemudian Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, tapi kita rasa syukurnya kurang, perasaannya itu ada aja yang belum terpenuhi. Nah, saatnya lah kita membuka komunikasi, kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau tidak bisa maksimal iktikaf full, ya, pagi, siang, malam beritikaf di Masjid Al-Muzakkaroin atau di masjid-masjid lain, maka coba diupayakan agar kita bisa tetap itikaf minimal pada malam harinya. Itu kalau betul-betul kita tidak bisa melaksanakan itikaf itu secara full, kita berada di masjid. Kalau tidak bisa malam-malam harinya, ya setidaknya minimal di malam-malam ganjilnya itu kita usahakan bisa beritikaf di masjid. Kalau malam-malam ganjilnya kita tidak bisa juga, ya, atau di malam-malam itu tidak bisa, ya minimal kita ambil sepertiga malam untuk kita bisa beritikaf di masjid. Ya. Kalau di sepertiga malam ini udah yang paling habis nih, udah yang paling akhir ya. Kalau ini juga tidak bisa, ya sudah, maka masuklah hadis ini. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan dari 10 malam terakhir itu, dari malam-malam di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, maka sesungguhnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, terakhir jamaah sekalian, saya mencoba untuk membuat analogi dari hadis ini untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih sebenarnya kemurahan Allah itu di dalam memberikan bonus pahala, memberikan bonus kesempatan-kesempatan kepada kita agar kita bisa selamat dari neraka dan bisa dimasukkan ke surga. Jadi gini, saya berpikir ini analoginya mungkin aneh, tetapi kurang lebih kalau pakai ilmu cocokologi ini masuklah gitu ya. Ya, kalau diibaratkan sebuah pertandingan ya, sepak bola, ya, ini pertandingannya antara satu tim sepak bola
melawan satu tim futsal mainnya di Gelora Bung Karno, lapangan sepak bola yang besar. Ya. Siapa nih? Ustadz Furqan, tahu nggak nih kira-kira tim futsal itu berapa orang sih? 5. Ini Ustadz juga tahu ya. Ya, kalau tim sepak bola kita semua tahu 11. Jadi, ya, analogi ini adalah kita sebagai tim sepak bolanya yang 11 orang itu harus bertanding dengan 5 orang yang ada di tim futsal di stadion yang besar. Ya. Bisa dibayangkan ini kemurahan Allah nih. Analoginya seperti itu. Ya. 6 yang lain, 6 pemain futsal yang lain itu diikat sama Allah, sehingga dia tidak bisa melakukan serangan-serangan kepada kita. Kalau dengan logika sederhana ini, ya, kita pasti bisa memprediksi ya, atau mungkin bisa memastikan harusnya ya 99,99% tim sepak bolanya menang. Ya. Menangnya mutlak karena lawannya cuma 5 orang sementara mereka 11 orang gitu. Nah, baik, 5 orang dari pemain futsal tadi itu bisa jadi setan-setan yang masih menggoda kita. Ya seperti tadi ya, dia berupa masing-masing beda-beda nih, antara saya, bapak ibu sekalian beda-beda. Bisa jadi setan yang goda saya ini setan gibah. Ngobrol, diskusi rapat, nggak terasa nyerempet ngomongin orang. Ya. Kemudian bisa jadi setan yang satu lagi, ya, bagi saya gitu umpamanya zina mata atau zina lah gitu, melihat tontonan yang nggak bagus. Ya. Buka YouTube, buka IG, buka Facebook, menyengajakan diri menonton tontonan-tontonan yang seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ini 5 setan yang atau 5 tim futsal itu saya menganalogikan kira-kira begitulah. Jadi makanya kenapa sih harusnya kan setelah diikat setan itu harusnya kita udah nggak ada melakukan keburukan lagi dong gitu. Tetapi kan masih nih, fenomena masih. Nah, saya melihat setan-setan yang ada di diri kita itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mungkin kita lakukan. Nah, harusnya kita itu menang lawan tim futsal tadi, ya. Nah, baik jamaah sekalian, di akhir sesi saya ini saya ingin menyampaikan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan atau bahkan jangankan Ramadan tahun depan, apakah kita bisa menyelesaikan sesi Ramadan ini ya, dalam kehidupan kita. Tentu kita berdoa ya, terus berdoa agar kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan sesi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tidak tahu ya apakah itu Allah kabulkan atau tidak. Ya, setidaknya insya Allah di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masuk hari yang keempat ya, tidak terasa 25 atau 26 hari lagi kita lebaran ya. Maka di kesempatan yang baik ini saya mengajak jamaah sekalian untuk kita menyusun proposal bersama ya, menyusun proposal bersama. Saya yakin usia Pak Haji Anung pun yang saat ini sudah bisa dikatakan sepuh ya, Pak Haji Samad juga ya, dan orang-orang sesepuh diantara kita, Pak Haji Ismail, walaupun di usia sepuh yang sekarang ini masih punya cita-cita, saya yakin masih ada proposal yang ingin diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak muda nih. Ya kita semua lah. Ada yang kepengen punya rumah, ada yang kepengen dapat jodoh, ada yang kepengen anaknya hafal Quran. Kalau si anak yang sedang belajar bisa
lulus dengan nilai baik, ada yang belum pergi haji kepengen pergi haji gitu. Nah, jamaah sekalian, coba susun proposal-proposal itu atau harapan-harapan itu atau keinginan-keinginan itu kita tuliskan. Sebenarnya kalau kemarin sudah sempat terpikir nih, saya membagikan kertas kepada jamaah, tapi nggak usah lah. Silahkan susun 1, 2, 3, 4 sebanyak-banyaknya yang kita inginkan dan itu belum terwujud. Nah, kalau sudah kita susun, bawa proposal itu kepada Allah di setiap saat kita berinteraksi dengan Allah. Ketika sholat, ketika kita tilawah, ketika qiyamul lail, ketika kita itikaf, bacakan doa-doa itu. Kalau perlu sampai menangis, ya Allah, saya pengen punya rumah, saya sudah cinta sama kampung Al-Quran ini, tapi saya belum punya rumah, ya Allah, saya masih ngontrak, gitu. Tolong kasih, ya Allah, saya bisa punya rumah di sini. Ya Allah, di sini banyak sekali anak-anak yang sudah menghafalkan Al-Quran. Belum ada di antara keluarga saya, keturunan yang Engkau beri rezeki bisa hafal Quran. Tolong ya Allah, beri rezeki anak cucu saya bisa hafal Al-Quran. Bacakan proposal itu, ajukan proposal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari Ramadan ini. Ya Allah, saya belum punya jodoh, usia saya sudah sekian. Tolong ya Allah, Engkau lah yang Maha Pemurah, Engkau yang memiliki kekuasaan, Engkau lah yang bisa mengatur semua apa yang akan terjadi pada hamba-Mu. Ajukan proposal itu. Ini kesempatan buat kita. Ya. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Ya. Nah, jamaah sekalian, begitu juga yang ingin dapat umpamanya karirnya. Ya. Saya merasa bahwa karir pendidikan saya sudah memadai, kinerja saya bagus. Ya. Jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Ya, ajukan proposal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya punya bisnis, selama ini jalannya masih kembang kempis. Ya. Tolong ya Allah, mudahkan bisnis saya ini, karena dengan bisnis ini saya bisa menghidupi keluarga saya dan keluarga para pekerja saya. Ajukan proposal itu. Nah, para jamaah sekalian, para salafus saleh, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ketemu Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan berdoa, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Nah, sementara doa yang kita sering dengarkan yang populer itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di 2 bulan sebelumnya. Itu pun kalau sudah kita lakukan, alhamdulillah sudah bagus. Tapi ada juga yang sebulan aja, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada mungkin yang baru berdoanya menjelang Ramadan. Enggak apa-apa. Ya. Karena kita semua punya tingkat keimanan, tingkat kerinduan pada Ramadan yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita sudah masuk Ramadan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengoptimalkan ibadah kita. Kalau para salafus saleh itu 6 bulan minta masuk Ramadan, kemudian dia jalan di Ramadan, 6 bulan berikutnya dia minta agar ibadah Ramadan ini diterima. Jadi selama sepanjang tahun itu hatinya terikat dengan Ramadan, minta supaya betul-betul bisa mendapatkan hasil dari Ramadan itu. Nah, kita kalau kadar keimanan kita mungkin tidak sehebat para salafus saleh seperti itu, setidaknya di bulan Ramadan yang kita sudah masuki bersama ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita mengoptimalkan ibadah kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ya. Wah, saya belum berdoa kemarin minta dimasukin ke Ramadan, kok ini tiba-tiba sudah masuk Ramadan. Berarti saya orang yang tidak cinta, tidak rindu Ramadan. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Optimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari
di bulan Ramadan kita ini dengan bimbingan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saatnya kita fokus pada Ramadan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita ragu di dalam menerima kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.